Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan di CIP Cahaya Islam Papua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas suatu tema, topik yang mengingatkan kita semua tentang salah satu penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit al-wahan. Al-wahan yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut akan kematian, ya. Penyakit ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Abi Dawud dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku al-umam an tatada'a 'alaikum kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha." Ya, hampir-hampir saja umat-umat akan saling menyuruh untuk menyerang kalian atau untuk menguasai kalian sebagaimana al-akalah, yaitu orang-orang yang makan saling menyuruh teman-temannya ila qas'atiha, untuk segera menuju kepada piring tempat hidangan, ya, untuk segera menyantap hidangan tersebut. Faqala qail, maka seorang berkata, wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kejadian tersebut tatkala kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah sehingga umat-umat berkumpul untuk menguasai kita, menghabisi kita, ya. Qala bal antum yauma idzin katsir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika itu antum, kalian kaum mukminin, jumlahnya banyak. Walakinnakum guthaun ka gutha'is sail, tapi kalian seperti buih di lautan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum, sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala angkat mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa gentar kepada kalian. Wala yukdhifanna fi qulubikum al-wahna, dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan dalam hati kalian al-wahn, yaitu kelemahan. Secara bahasa al-wahn artinya kelemahan. Faqala qail, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut akan kematian, ya. Hadis ini menjelaskan Rasulullah mengatakan yushik, yaitu hampir saja, yaitu apa yang hampir saja, yaitu umat-umat berkumpul, ya, tentunya selain umat Islam, umat-umat non-muslim atau umat-umat kafir, mereka berkumpul untuk bersatu padu, ya, berebut-rebutan untuk menguasai kalian, ya. Kama tada al-akalatu ila qas'atiha, Rasulullah menggambarkan seakan-akan seperti orang-orang yang hendak makan saling manggil-manggil, ayo kita makan, sementara hidangan sudah dihidangkan di hadapan mereka. Ini menggambarkan, ya, seakan-akan orang-orang kafir kemudian melihat kaum muslimin dengan apa yang mereka miliki, mungkin kekayaan alam atau apapun yang mereka miliki, seperti santapan yang tinggal mereka rebut, tinggal mereka mengambil bagian sini, mengambil bagian sana, ya, berbagai macam hidangan di hadapan mereka. Demikianlah kondisi kaum muslimin pada suatu hari terjadi demikian, ya. Apakah ini sudah terjadi atau belum terjadi atau akan terjadi? Maka sebagian ulama memandang bahwasanya ini sudah terjadi, dan bukan berarti hanya terjadi sekali, bisa jadi berulang-ulang, seperti mereka, para ulama menyebut tentang kisah misalnya kaum Tatar tatkala datang, atau kisah bagaimana runtuhnya Andalus misalnya, ya. Sebagian ulama dia mengatakan seperti zaman sekarang di mana orang-orang kafir kemudian menguasai kaum muslimin, ya, atau mungkin akan terjadi di kemudian hari. Tentu mungkin kondisinya tidak sama persis, tapi demikianlah kondisi yang ada, ya, di mana secara umum kaum muslimin dikuasai oleh non-muslim, oleh orang-orang kafir. Maka ketika seorang sahabat mendengar pernyataan Nabi bahwasanya kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, maka mereka bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah kita sedikit waktu itu ya Rasulullah sehingga mereka datang hendak memangsa kita, menghabisi kita rame-rame karena kita tidak mampu melakukan perlawanan karena jumlah kita sedikit? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukan demikian, bukan karena kalian sedikit,
Tapi ada sebab lain yang membuat kalian dikuasai oleh orang kafir. Bahkan kalian jumlahnya lagi banyak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada hari tersebut jumlahnya banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl. Tapi kalian seperti gusa, seperti buih yang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Yang terombang-ambing oleh ombak dan dia tidak bisa mengatur ombak. Ombak yang mengaturnya. Ya. Dan sangat mudah dihancurkan buih tersebut ya. Tidak ada nilainya. Benar buih banyak sekali di lautan. Tapi dia terombang-ambing hanya mengikuti arus dan dia tidak bisa berkutik apa-apa ya. Demikianlah kondisi kalian dengan jumlah kalian yang banyak tapi kalian seperti buih di lautan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum." Allah akan mencabut rasa gentar kepada kalian dari hati-hati musuh-musuh kalian. Seharusnya non muslim gentar kepada kaum muslimin dan ini adalah ciri khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda dalam satu hadis, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan, dalam riwayat 6 dan riwayat yang lebih daripada itu, tapi di antaranya dalam satu riwayat aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'ab masirata syahr." Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah lemparkan kepada musuh-musuhku meskipun masih perjalanan 1 bulan. Dan ini adalah suatu bentuk pertolongan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada rasa gentar, rasa takut terhadap kaum muslimin. Ya, kita tahu kalau seorang sudah ketakutan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sehingga terkadang dia tidak berdaya padahal sebab-sebab kekuatan dia miliki. Tapi kalau dia sudah takut, sudah gentar apa yang mesti dia lakukan. Dan ini nih Allah beri pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seharusnya ini berlanjut pula kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kaum muslimin meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan pelanggaran ya, banyak kesyirikan dilakukan, banyak kemaksiatan dilakukan, perzinahan di mana-mana, riba di mana-mana ya. Kebohongan di mana-mana ya, cinta dunia di sana sini dan lain-lain ya, maka kekhususan itu dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan hukum asal non muslim itu gentar sama kaum muslimin, hukum asal. Tetapi ketika kondisi kaum muslimin tertimpa suatu penyakit namanya penyakit al-wahan, maka Allah cabut rasa gentar tersebut dari orang-orang kafir. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Kata Nabi, sungguh Allah akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian rasa gentar kepada kalian. Kemudian wala yakdhifanna fi qulubikumul wahn, dan sebaliknya Allah lemparkan ke dalam hati kalian adalah penyakit al-wahn. Al-wahn artinya lemah seperti dalam Al-Qur'an, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah ketika menyebutkan tentang bagaimana kisah seorang ibu yang mengandung anaknya, maka Allah mengatakan wahnan ala wahnin, itu dia mengandung kelemahan di atas kelemahan, yaitu seorang wanita ketika mengandung dia mengalami kelemahan dan berturut-turut kelemahan tersebut datang berlanjut. Maka al-wahan secara bahasa artinya kelemahan. Tetapi para sahabat ingin tahu apa yang dimaksud kelemahan, karena kelemahan umum ya. Faqala qail, maka seorang bertanya, penyakit apa ini yang membuat kaum muslimin dikuasai oleh kaum musyrikin, orang kafir berkumpul rame-rame ingin menyantap kaum muslimin sebagaimana ingin menyantap hidangan. Ya Rasulullah, wa mal wahn? Ya Rasulullah, apa itu al-wahn? Maka Rasulullah SAW berkata, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Hadis ini mirip dengan hadis yang lain ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil ainah ya wa raditum bizar', kemudian akhadhtum adnabal baqar wa taraktumul adnabal baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Mirip dengan satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian berjual beli dengan al-inah, dengan riba, ya, kalian melakukan praktek riba, ya. Kemudian waradhitum bizara', dan kalian ridha untuk sekedar urusan dunia, yaitu urusan kebun, urusan tanam menanam, ya. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian ridha untuk beternak. Ini gambaran orang hanya pikir dunia saja, ya. Pikir dunia saja. Wa taraktumul jihad. Ya, saking pikir dunia kalian meninggalkan jihad. Kalian tidak mau berjihad, maka apa hukumannya? Sallallahu alaikum dhullan. Maka Allah akan menjadikan kalian hina. Allah kirimkan kehinaan bagi kalian, ya.
Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini hadis yang mirip dengan hadis Thauban yang sedang kita bahas ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak jelas bahwasanya di antara suatu penyakit berbahaya, penyakit hati yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin dan bahkan dikuasai oleh orang-orang non-muslim adalah al-wahn, yaitu cinta dunia dan takut kematian. Taib, kita akan bahas tentang masalah takut kematian, mana yang boleh dan mana takut kematian tidak boleh. Ya, mana berharap kematian itu boleh dan mana berharap kematian tidak boleh ya. Karena ini perlu diketahui ya. Karena kita tahu bahwasanya takut kematian adalah suatu yang tabii, suatu yang wajar ya. Apakah tidak boleh seorang takut mati? Apakah seorang harus pingin mati ya? Ya, kapan dia tidak boleh takut mati? Dan kapan dia boleh takut mati? Dan kapan dia tidak boleh berharap kematian? Dan kapan dia tidak boleh berharap kematian ya. Saya akan singgung pada pertemuan kali ini ya. Taib, takut mati ya. Ada dua model ya yang dibolehkan. Karena ini termasuk takut tabii, al-khauf at-tabii. Semua orang jangankan mati, sakit aja nggak mau ya. Jadi suatu takut yang wajar. Takut yang wajar. Kemudian yang tidak dibolehkan. Takut mati yang tidak dibolehkan. Adapun yang dibolehkan khauf tabii yang sebagaimana datang dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Aisyah ketika mendengar hal tersebut, Aisyah bertanya, akarahiyatul maut ya Rasulullah? Maksudnya, barang siapa yang benci ketemu Allah, Allah pun benci dengan dia. Maksudnya, apakah dia benci mati ya Rasulullah? Kulluna nakrahul maut. Kata Aisyah, kulluna nakrahul maut. Jadi, dalam hadis kata Nabi SAW, waman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Bertemu dengan dia. Nah, ketika Nabi mengucapkan ini, Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud dengan benci di sini, benci bertemu dengan Allah adalah karahiyatul maut, takut pada kematian? Kata Aisyah, kulluna nakrahul maut. Ya. Kita semua takut mati. Takut mati. Kita semua takut mati. Apakah ini yang dilarang? Kalau orang takut mati bila takut ketemu dengan Allah, maka Nabi SAW mengatakan bukan demikian. Walakinnal mu'min idza maksudnya bukan, tapi jika seorang mukmin ketika akan meninggal dunia, kemudian busyira bil jannah, dikabarkan tentang akan dia meraih surga, maka dia ahabba liqa Allah, maka dia ingin segera bertemu dengan Allah. Dan sebaliknya seorang kafir kalau dikabarkan tentang azab yang akan menimpanya, kariha liqa Allah, maka dia pun benci untuk bertemu dengan Allah. Jadi ini Rasulullah menjelaskan tentang kondisi orang akan meninggal dunia berkaitan dengan hadis ini ya. Jadi maksudnya dia ingin segera ketemu Allah ketika dia akan meninggal, maka datang malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika seorang akan meninggal, maka malaikat akan datang, beri kabar gembira, kau akan mau surga, diperlihatkan surganya. Ketika itu dia ingin segera bertemu dengan Allah, maka mukmin ahabba liqa Allah, maka dia pun ingin bertemu Allah dan Allah pun ingin bertemu dengan dia. Sebaliknya kafir ketika akan meninggal, kemudian diperlihatkan tentang
hal-hal yang dia benci, neraka dan yang lainnya, maka karihau, dia tidak ingin mati. Tidak ingin ketemu Allah, maka Allah pun tidak ingin bertemu dengan dia, ya. Jadi di sini yang saya jadi perhatian di sini, Aisyah menjelaskan bahwasanya takut mati adalah suatu hal yang wajar. Ya, makanya kita ya nggak mau kita mati, wajar, takut kita sakit aja nggak mau, ya. Apalagi mati suatu yang kita juga tidak mau, berat, bukan hal yang gampang, ya. Maka seorang takut mati, ya itu suatu perkara yang tabii. Boleh saja orang takut mati, tidak tercela. Makanya Aisyah mengatakan kulluna nakrahul maut. Kita semua takut mati. Terus takut mati bagaimana yang dilarang? Yang dimasukkan dalam hadis Tsauban yang tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahna. Allah akan melemparkan al-wahn dalam hati kalian. Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu al-wahn? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Yang tidak dibolehkan adalah sebagaimana dalam hadis Tsauban. Dalam hadis Tsauban tadi, yaitu al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kematian, ya. Cinta dunia dan takut kematian, takut mati. Nah, para ulama mengatakan cinta dunia takut mati sama dengan maksudnya cinta dunia sehingga takut mati, suatu hal yang saling melazimi. Ini antara satu dan yang lainnya saling melazimi. Saling melazimkan. Ya. Jadi yang tidak boleh adalah seorang takut mati karena terlalu cinta sama dunia. Itu yang tidak boleh. Dia takut mati kenapa? Karena bersenang-senang, berlezat-lezat, ini tidak mau meninggalkan kelezatan dunia. Ya. Dia takut mati kenapa? Karena dia pikirannya dunia melulu, tidak pernah pikir akhirat, atau akhirat hanya sekedar seperlunya, ya. Sehingga ketika dia tenggelam dengan dunia, pikirnya selalu akhirat melulu, dunia melulu, jadilah dia budak dunia, dia tidak mau mati. Dia tidak mau mati karena dunia inilah pusat kelezatannya. Ya. Kalau seorang takut mati karena cinta dunia, ini yang tercela. Bukan takut mati wajar, sama orang tidak ingin sakit, sama orang tidak suka sakit, tidak suka terluka, apalagi meninggal, apalagi dibunuh orang misalnya, itu suatu yang wajar. Tetapi takut mati karena terlalu cinta sama dunia, ini yang jadi masalah. Nah, kita tidak tahu kita takut mati gara mana, ini apa ini, ya? Apa karena itu suatu yang tabii atau karena kita terlalu cinta sama dunia? Terlalu cinta sama dunia. Ini yang mungkin perlu kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Cinta pada dunia, takut mati bagaimana yang dilarang atau yang merupakan penyakit berbahaya yang menjadikan kaum muslimin menjadi mundur, dikuasai oleh orang-orang non muslim. Sebaliknya, dari sini kita tahu bahwasanya tidak takut mati merupakan perkara yang dipuji, ya. Menunjukkan tidak takut mati perkara yang terpuji. Taib. Timbul pembahasan berikutnya, ya. Kapan minta mati dianjurkan dan kapan minta mati tidak dianjurkan? Ya. Ingin mati, segera meninggal. Ya. Bisa dianjurkan, bisa tidak dianjurkan. Dianjurkan atau tidak dianjurkan. Baik. Kapan tidak dianjurkan? Tidak dianjurkan jika tidak kuat jika karena karena dunia. Jika karena dunia, tidak sabar dengan sulitnya dunia. Dengan kesulitan dunia. Ya, ini seperti mirip-mirip dengan bukan putus asa tapi mengarah ke arah sana, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yatamanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, jangan sekali-sekali seseorang dari kalian berharap mati karena
musibah atau penderitaan yang dia alami. Tidak boleh. Ya. Kenapa Rasulullah SAW menjelaskan? Karena bisa jadi ya umur yang dia dapatkan, ya umur yang dia dapatkan ternyata semakin menambah amalnya dalam hadis dalam riwayat kata Nabi SAW. Karena kalau dia mati inqata amaluhu dalam Sahih Muslim. Kalau dia meninggal maka amalnya terhenti. Kalau amal terhenti maka dia untuk meraih banyak tabungan di akhirat semakin berkurang. Berhenti, dia tidak bisa banyak lagi menabung di akhirat. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan seorang berharap mati karena musibah penderitaan yang dia alami. Ya, karena bisa jadi seorang dengan hidupnya dia bertambah kebajikan dan kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Kalau dia mati selesai. Mungkin banyak proyek akhirat yang ingin dia kerjakan berhenti. Betapa banyak ulama yang mungkin lagi nulis buku tidak sampai selesai meninggal dunia. Betapa banyak orang mungkin bangun masjid belum selesai sudah meninggal dunia. Banyak orang punya masyru'ul hayat, dia punya tujuan, cita-cita yang tinggi tapi belum selesai dia sudah meninggal dunia. Maka jangan berharap mati. Lanjutkan. Kita masih punya cita-cita yang banyak. Ingin punya amalan sebanyak-banyak mungkin. Maka jangan minta mati dalam hal ini. Jangan minta mati. Kita ingin banyak beramal soleh. Makanya dalam satu hadis yang dipersisakan ulama tentang kesahihannya tentang kisah keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Itu tentang dua orang yang mereka kemudian yang satu ikut perang akhirnya mati syahid, yang satu baru tidak mati kemudian dia hidup sampai tahun depan dan dia mendapati bulan Ramadan, kemudian dia pun meninggal di tahun berikutnya. Ketika ada seorang sahabat yang bermimpi kemudian bercerita, Rasulullah saya ketemu mereka di surga tapi saya heran. Kenapa yang matinya belakangan justru surganya lebih tinggi sementara yang mati di duluan dia mati syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya bukankah yang mati belakangan adraka Ramadan fasama, bukankah yang meninggal belakangan ini dia mendapati bulan Ramadan kemudian dia berpuasa kemudian ibadah. Ternyata umur dia bertambah setahun itu membuat dia banyak beramal soleh dan akhirnya dia surganya lebih tinggi daripada yang mati syahid di awal. Ya. Sehingga dia lebih tinggi amalannya, surganya lebih tinggi daripada yang mati syahid di awal. Jadi kita tahu bahwasanya kita jangan berharap mati, kita tidak tahu bisa jadi umur kita bertambah panjang, kita bertambah beramal soleh, semakin bisa berbakti sama orang tua. Betapa banyak Allah sebutkan orang-orang ketika mau mati dia berharap bisa hidup, ingin bisa bersedekah. Ya. Ya. Mereka berkata, kembalikan aku ya Allah. Ya. Ya. Tundalah kematianku barang sebentar. Dan aku akan bersedekah. Ya sudah, tapi sudah enggak bisa. Oleh karenanya, kalau ada mudarat duniawi yang menimpa kita sakit atau apa, atau kata para ulama misalnya anaknya meninggal ini tidak kuat, atau suaminya meninggal dia ingin cepat mati, jangan. Itu musibah yang menimpa kita, jangan buat kita segera minta mati, jangan. Tapi kata Nabi SAW, wa in kana la budda fa'ilan, kalau memang kau harus minta mati, maka berdoalah. Kalau memang harus minta mati, maka berdoalah. Ya Allahumma ya ahyini in kanatil hayatu khairun li. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya. Wa amitni atau tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Artinya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika ternyata mati lebih baik bagiku. Kalau memang harus khawatir tidak kuat menahan musibah, maka berdoa dengan demikian. Tapi sebisa mungkin tidak usah. Kita enggak tahu, yang penting kita berhusnuzon kepada Allah, kasih musibah, bersabar, pahala tambah banyak.
Ya jangan sedikit-sedikit kena musibah, ya Allah matikan aku enggak kuat, ya Allah kena musibah lagi, ya Allah matikan aku, jangan. Rasul larang. Jangan sekali-sekali seorang dari kalian berharap kematian gara-gara musibah yang menimpanya. Taib, ini minta meninggal yang tidak dianjurkan. Taib, ada enggak meninggal yang minta dianjurkan? Ada. Kapan dianjurkan minta meninggal? Disebutkan oleh ulama di antaranya dua, ya. Jika takut fitnah agama, ya. Fitnah menimpa agamanya. Menimpa agamanya. Yang kedua, jika ingin mati syahid. Boleh. Jika takut fitnah menimpa agamanya, maka ini boleh. Seperti dalam doa, ya. Dalam doa, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni minha faqbidni ghairu maftun. Ya. Ini artinya jika engkau ingin memberi fitnah kepada hamba-hambamu, maka wafatkanlah aku tanpa terfitnah. Ini diantara, ya, seorang boleh ingin meninggal dunia kalau memang dia tidak mampu untuk menahan fitnah yang luar biasa, ya, fitnah yang buat agamanya jatuh, fitnah yang buat agamanya runtuh, ya. Inilah seperti yang sebagian ahli tafsir mengatakan seperti diucapkan oleh Maryam, ya. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, ya. Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya mati sebelum ini dan aku jadi terlupakan, ya. Kenapa disebutkan? Karena Maryam ketika itu dalam kondisi mengandung, kemudian tanpa suami, ya, dan dia adalah wanita yang sangat soleha, bahkan wanita tersoleh di zaman tersebut, dan dia menjauh dari kaumnya karena ingin beribadah kepada Allah, tiba-tiba muncul mengandung. Tentu ini ujian yang sangat berat bagi agamanya. Ada dua hal, dia takut, dia tidak kuat menghadapi pernyataan orang, dan dia khawatir orang-orang terjerumus menuduh dia tidak-tidak, ya, seperti ini. Jadi ini contoh, boleh seorang kemudian mengharap kematian jika dia khawatir terkena fitnah. Seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika dia dituduh oleh masyarakat di Naisabur, menuduh dia mengatakan bahwasanya Bukhari mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, dan lain-lainnya, maka dia pun berdoa agar segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fitnah berkaitan dengan fitnah agama. Dia ingin selamat dari fitnah tersebut, dan akhirnya Allah mengabulkan doa Imam Bukhari, akhirnya meninggal dunia rahimahullahu taala. Demikian juga jika ingin mati syahid, maka boleh, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata, ya, barang siapa meninggal kemudian walam yujahid, yang tidak berjihad, ya, kemudian walam yuhaddits nafsahu bil jihad, dan dia tidak menyeru dirinya untuk berjihad, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia akan meninggal dalam salah satu cabang kemunafikan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala syahadah, ya, bisidq, ya, barang siapa yang dia minta kepada Allah benar-benar untuk mati syahid, ya, maka ballaghahu manazil syuhada, maka Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan orang mati syahid, wa in mata ala firasyi, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Tapi intinya dia minta mati syahid, dan ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man sa'ala syahada, siapa yang minta mati syahid. Oleh karenanya banyak, ya, para salaf dahulu mereka minta mati syahid, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku syahadah wal maut fi baladi rasulik, dan meninggal di kota nabimu. Akhirnya Allah kabulkan, mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'al Majusi dan meninggal di kota Madinah, ya. Ya, banyak, ya, sahabat, seperti baru-baru kita sampaikan tentang peristiwa perang Dzuqarat, ketika ada seorang sahabat namanya Akhram bin Nadlah, ketika dia maju ditahan tali kekang kudanya oleh Salamah bin Aqwa.
Kata dia, hati-hati kau bisa terbunuh oleh mereka. Kemudian sahabat ini pun marah, dia berkata, wahai Salamah, ya, atu'minu billahi wal yaumil akhir, apa kau beriman kepada hari akhirat? Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, kau beriman kepada surga itu ada, neraka itu ada, ya. Kalau kau beriman, la tahul baini wa baina syahadah. Jangan halangi aku dengan mati syahid. Maka dilepas kemudian dia maju dan akhirnya dia pun mati syahid. Maka boleh seorang kalau ingin mati syahid, dan itu banyak para sahabat seperti dalam kisah perang Uhud, sebagian sahabat berdoa seperti siapa? Abdullah bin Jahshin, dia berdoa, ya Allah, aku berdoa kepada Engkau besok aku bertemu musuh, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling beringas, kemudian dia merobek perutku, kemudian dia mengeluarkan isi perutku, kemudian kalau aku bertemu dengan Engkau, Engkau bertanya kepadaku, apa yang kau lakukan, buat apa ini? Aku akan mengatakan karena Engkau ya Allah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti perkataan salah seorang sahabat, ya, Anas bin Nadhr, kalau tidak salah Anas bin Nadhr, iya, ketika dia di perang Uhud kemudian dia maju, dia mengatakan dia ingin mati, dia berkata, inni la ajidu rihal jannah min khibali Uhud, aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Kemudian dia maju, dia bertempur kemudian meninggal dunia. Seperti seorang sahabat juga yang ketika Nabi SAW mengatakan, kumu ila jannatin ardu samawati wal ard. Bangunlah kalian, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat sedang makan korma, dia mengatakan, ya Rasulullah, jannatun ardu samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi, iya. Kata dia, bakhin, luar biasa, menakjubkan. Maka dia pun melemparkan korma yang ada di tangannya, kemudian dia maju, akhirnya dia mati syahid, ya, mati syahid. Dan itu boleh, seorang ingin mati karena dua hal, jika dia meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, atau dia tidak kuasa menahan fitnah yang khawatir menimpa dirinya, maka dia minta segera meninggal. Khawatir misalnya dia tergoda dan akhirnya agamanya runtuh, lebih baik dia meninggal daripada agamanya runtuh, ya. Dan itu boleh, ya. Tapi intinya semua ini kembali kepada yang kita bahas, penyakit berbahaya, yaitu takut mati dan cinta dunia, ya. Takut mati dan cinta dunia. Al-wahn. Ini yang dilarang, ya. Kalau seorang tidak ingin mati, bukan karena cinta dunia, justru karena cinta akhirat, dia ingin banyak beramal soleh, enggak apa-apa, dianjurkan. Rasulullah yang bilang, khairukum man tala umruhu wa sunna amaluh. Yang terbaik antara kalian yang panjang umurnya dan amalnya baik. Beramal terus mumpung masih ada umur. Terus kalau bisa berumur panjang terus. Beramal soleh, semaksimal mungkin. Dia tidak tahu senyum saja yang kita senyumkan karena Allah ada ganjarannya di akhirat, ya. Sedekah yang kita sedekahkan karena Allah ada ganjaran, ya, semuanya terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut mati karena ingin atau tidak ingin mati, bukan takut mati, tidak ingin mati karena ingin banyak beramal soleh, bagus, ya. Makanya sakit kita berobat supaya kita bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang adalah takut mati karena terlalu cinta kepada dunia. Itu penyakit yang berbahaya. Kita akan bahas pada kesempatan ini. Tolong dihapus. Baik, yang tercela adalah cinta dunia, ya. Cinta dunia yang berlebih-lebihan, ya. Penyakit al-wahn. Itu apa? Cinta dunia. Sehingga takut mati. Ada kita bahas, yaitu dua perkara sebab-sebab cinta dunia. Yang kedua, agar tidak cinta dunia. Sebab-sebab cinta dunia, ya, tentunya, ya, karena terlalu misalnya sibuk dengan dunia yang menggiurkan, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, ya. Kalian terlalaikan dengan sikap berbanyak-banyakan, bangga-banggaan, ya. Perbanyak ini, perbanyak perbanyak, sehingga lupa, ya, perbanyak harta, perbanyak proyek, perbanyak, ya, sehingga dia lupa saking banyak-banyakan. Ini bangga-banggaan, ya. Hatta zurtumul maqabir, ya. Kalian tidak akan berhenti kecuali sampai kalian masuk dalam
kuburan, baru berhenti. Ya. Kata Nabi SAW, "Lau kana li bini Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau ada anak Adam memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Yang orang kalau sudah terlalu sibuk dengan dunia dan lalai mengingat akhirat, maka mau tidak mau dunia akan masuk dalam hatinya. Mau tidak mau dunia akan masuk dalam hatinya. Kalau dia tidak imbangi dengan akhirat, niatnya bukan karena akhirat, mau tidak mau dunia akan, karena dunia itu indah. Ya, kata Nabi SAW, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau, ya, manis untuk dirasakan, hijau sedap untuk dipandang. Ya. Makanya Nabi mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati terhadap dunia. Ya, dunia ini memang benar menggoda. Saya tidak berbicara tentang orang yang memang dari awal sudah dunia. Bahkan saya berbicara kepada kita-kita yang mungkin dai, yang mungkin berkecimpung dengan agama, ya. Terkadang kita awalnya tulus, tapi di tengah jalan ketika dibuka dunia kita kemudian terjebak. Dan itu sangat mungkin terjadi, bahkan pernah terjadi kepada sebagian sahabat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam Al-Qur'an tentang kisah bagaimana para sahabat dalam perang Uhud, ya. Dalam perang Uhud ketika mereka keluar dengan tidak ada niat dunia sama sekali. Niatnya tulus. Ingin mengorbankan jiwa raga untuk Islam. Semangat membara menghadap orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tapi ketika Allah tampakkan dunia, ya, akhirnya sebagian mereka, wa asaitum min ba'di ma arakum tuhibbun, kalian bermaksiat kata Allah setelah Allah menampakkan apa yang kalian sukai. Ghanimah nampak, kata Allah, minkum mayyuridud dunya. Di antara kalian ada yang cinta dunia. Wa minkum mayyuridul akhirah, di antara kalian ada yang ingin ke akhirat. Akhirnya melanggar. Akhirnya mereka pun kalah dalam perang tersebut. Tapi Allah sudah maafkan mereka. Walaqad afa ankum. Allah ampuni mereka. Selesai. Terjadi di zaman sahabat, tapi Allah sudah ampuni. Kita tidak ingin mencela para sahabat. Itu terjadi, Allah takdirkan sebagai pelajaran bagi kita di belakang ini. Ya, dunia bisa menggoda siapa saja, dan dunia itu luas. Ada harta, ada kedudukan, ada jabatan, ada wanita. Bisa saja seorang tergoda meskipun dia ustadz, meskipun dia kiai. Bisa tergoda dengan jabatan dunia. Kedudukan dunia, wanita dunia, ya, banyak. Sanjungan dunia. Harta dunia. Untuk kira kalau orang sudah jadi ustadz, jadi kiai tidak akan terkena, bisa terfitnah dengan dunia, hanya cinta kepada dunia dan takut mati mungkin terjadi, ya. Ya, mungkin terjadi. Oleh karenanya seorang waspada, ya, selalu berdoa kepada Allah agar terlindung daripada fitnah dunia. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Di antara doa, ya Allah, jangan jadikan dunia adalah cita-cita kami terbesar, dan janganlah jadikan ilmu kami tujuannya adalah dunia. Berdoa kepada Allah, nangis minta kepada Allah. Kita tidak ada yang pede. Tiba-tiba kita terjebak, bisa saja, sangat mungkin. Lihat betapa banyak yayasan-yayasan agama ribut. Apa sih urusannya? Kalau semuanya tulus, nggak ada ribut. Ribut karena dunia. Ribut karena satu ini merasa memiliki, ini merasa saya sudah berjasa, jatahnya kurang, macam-macam. Padahal mereka bergerak dalam bidang dakwah, dan itu mungkin terjadi. Tidak ada di antara kita yang pede, saya akan ikhlas terus. Siapa yang menjamin Anda akan ikhlas terus? Siapa yang menjamin Anda tidak akan tergoda dengan dunia, tidak tergoda dengan jabatan, tidak tergoda dengan harta, tidak tergoda dengan wanita, tidak tergoda dengan sanjungan? Siapa yang jamin? Ya. Pelan-pelan, tahu-tahu dunia masuk dalam hati dengan begitu besar. Ya, jadilah orang lebih parah lagi, berilmu tapi cinta dengan dunia. Ya, oleh karenanya kalau orang sudah tersibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat, akhirnya masuklah dunia dalam dirinya. Kalau dikasih 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Ini diantara sebab terlalu sibuk dengan dunia yang menggiurkan sehingga lalai memikirkan akhirat. Jadilah dia budak dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'si abdud dirham. Kata Nabi, celaka budak dinar, budak hamba dinar. Dia seakan-akan menyembah dirham, kemana aja dia ikuti. Dinar yang mengatur hidupnya, bukan dia mengatur dinar. Dinar, dolar mengatur hidupnya. Kenapa dia jadi budak dirham, budak dinar? Di antaranya terlalu mewah, ya. Ya, ada suatu hadis, ya. Kalau nggak salah maknanya iyyakum wa tana'um, ya. Maknanya demikian, saya lupa lafalnya. Tapi maknanya Rasulullah SAW mengatakan, hati-hatilah kalian
dengan sikap bersenang-senang melulu ya. Bersenang-senang melulu, hati-hatilah kalian karena kalau kalian terus bersenang-senang kalian akan lupa dengan akhirat ya. Maknanya itu iyyakum wat tana'um ya. Ya. Ya, hati-hatilah, waspadalah. Waspadalah hidup bersenang-senang melulu ya. Hati-hati ya. Ini kita tidak dilarang untuk hidup senang, oke, tapi jangan terus-terusan seperti itu. Karena sikap kita selalu mewah, selalu senang itu membuat kita jadi cinta sama dunia. Mau tidak mau, hati ini lemah. Hati ini lemah ya. Kalau seorang selalu memakai pakaian yang terbaik, mobil yang terbaik, ya, kemudian selalu naik pesawat yang bisnis kelas, mau tidak mau dia pasti terbiasa dengan nikmat dunia dan susah dia meninggalkan dunia. Makanya dalam satu hadis kata Nabi SAW, al-badadatu minal iman, kesederhanaan bagian daripada iman. Bahkan terkadang Nabi SAW terkadang jalan kaki tanpa sendal. Rasulullah SAW naik kuda, tidak selalu naik kuda, seringnya naik begol atau naik himar. Kendaraan paling murah gampangan kita, naik himar. Ya. Ada onta, ada kuda, tapi Rasulullah SAW sengaja naik himar. Bukan Rasulullah tidak mampu naik kuda, mampu. Tapi sengaja ya. Ya artinya kita kalau diberi kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan berarti kita harus selalu hidup mewah. Ini saya ingatkan pada diri saya dan pada kawan-kawan. Bukan berarti kalau kita harus selalu makan di restoran mahal, tidak. Makan di pinggir jalan kadang-kadang. Kadang-kadang kita jalan enggak pakai sendal, kadang-kadang enggak harus ya. Kita punya kawan yang mungkin kita bilang miliarder atau mungkin triliuner. Tapi kalau naik pesawat tidak selalu bisnis kelas, ya. Kadang ekonomi. Ya. Tidak harus selalu saya kan bos, harus paling depan. Apalagi kemudian pakai dalil macam-macam lah kita harus tunjukkan bahwasanya kita Islam duduk paling depan. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ente Islam harus tawadhu. Bukan harus duduk paling depan, paling ini ya. Enggak apa-apa sekali-sekali depan, alhamdulillah punya rezeki. Sekali di belakang, terkadang makan mewah, terkadang naik mobil mewah, terkadang mobil yang biasa. Kalau semuanya harus tren, harus barang-barang kita miliki selalu branded, ini repot. Ya. Akhirnya kita terbiasa, akhirnya kita mau mati berat. Kenapa? Karena barang-barang kita mahal semua. Dan mau tidak mau, dunia itu akan masuk dalam diri kita. Terbiasa pakai jam mahal, terbiasa pakai baju mewah, akhirnya dunia itu masuk. Kita ini lemah, hati ini kita lemah, kita nggak bisa mengontrol hati kita. Kalau kita selalu membiasakan diri kita dengan dunia, dunia akan masuk. Ya. Sulit untuk kita membuat hati kita, saya dunia di sekitar saya tapi hati saya zuhud. Itu susah. Itu mungkin susah mau begitu bilang dunia di kita banyak tapi hatinya zuhud. Susah ya karena hati kita mudah terpengaruh dengan apa yang di sekeliling kita ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Kalau kita selalu bertanaum, selalu hidup mewah, selalu senang-senang, akhirnya dunia masuk dalam hati kita. Ini di antara hal yang buat kita menjadi cinta pada dunia. Terus di antaranya selalu lihat ke atas. Selalu melihat ke atas. Ini bikin kita juga lupa dengan akhirat. Ini terutama ibu-ibu ya. Jangan selalu lihat ke atas ya. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajrun alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat ke atas, orang selalu ada yang lebih daripada kita. Kita tidak pernah puas dan kita tidak akan pernah berhenti. Kalau urusan dunia lihat ke bawah, alhamdulillah syukuri apa yang ada. Ya. Jangan lihat, oh sana lebih mewah, itu rumah lebih besar, itu mobil lebih banyak, itu terus nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Ya. Nggak akan selesai kalau kita selalu lihat ke atas. Terutama ibu-ibu, hati-hati jangan bikin repot bapaknya. Ya. Kalau lihat ke atas terus, nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ingin hidup bahagia jangan suka bergaul sama orang kaya. Kalau apalagi istri antum suruh bergaul sama orang kaya, antum menderita nanti. Kenapa? Kalau istri antum bergaul sama orang kaya, dia akan lihat barang-barang branded di teman-temannya dan dia pingin, ini manusia. Ini manusia, istri kita manusia ya. Meskipun hafal Quran tetap aja dia manusia. Pergaulan mempengaruhi dia ya. Bergaul dengan orang yang bicaranya tinggi-tinggi terus di barang-barangnya, akhirnya dia terpengaruh pulang. Abi, beli ini dong, beli ini. Lama-lama supaya keren, papi, berubah jadi abi, jadi papi. Supaya dibelikan barang-barang, aduh. Repot, sudah terkontaminasi, akhirnya rusaklah pergaulan. Akhirnya dunia masuk dalam hati kita. Waspada, hidup kita cuma sebentar. Taib. Tentu masih banyak, tapi ini kira-kira yang mungkin saya sampaikan. Agar tidak cinta kepada dunia, ya. Yang pertama paling baik adalah selalu ingat mati. Ya.
Kata Nabi tentang orang-orang yang aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum lima ba'dal maut isti'dadan ulaikal aqyas. Kata Nabi orang paling cerdas adalah orang-orang yang selalu ingat kematian dan selalu persiapan untuk apa yang setelah kematian. Ketika dia seperti ini pikirnya selalu akhirat. Ini poin penting. Kalau ingat kita bakalan mati, kita selalu fokus kita ke akhirat dan kita lebih mudah untuk ikhlas karena pikiran kita akhirat. Ya, pikiran kita akhirat. Orang kalau yang selalu ingat akhirat, dia pasti dikasih qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti semangat beribadah dan dia pasti segera bertobat. Itu. Dia dapat 3 perkara tersebut. Qanaah, suka beribadah dan segera bertobat kalau bersalah ya. Jadi dengan demikian selalu ingat mati, kita akan tahu dunia ini cuma sebentar sehingga kita tidak terlalaikan. Kemudian seringlah ya. Sering muhasabah. Ya. Terutama ketika salat malam ya. Sisihkan waktu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Agar kita tahu kita ini cuma hidup sebentar dan kita sudah banyak melakukan hal-hal yang dilarang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita tidak, kalau masuk dunia tidak terlalu tenggelam. Ya, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, mau saya katakan intinya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita tidak lalai daripada akhirat ya. Selalu niatkan segala perkara untuk akhirat. Ya, kita bergerak selalu ingatkan saya untuk akhirat. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, man kanatil akhirah hammahu, siapa yang menjadikan akhirat selalu cita-citanya, ya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan hatinya kaya, yaitu dia qanaah. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah akan memudahkan urusannya, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia. Yang penting pikiran kita akhirat. Insyaallah dimudahkan oleh Allah. Yang penting tujuan kita akhirat. Tapi barang siapa yang dunia hammahu, pikirannya selalu dunia. Terkadang dunia seakan-akan akhirat, padahal di balik itu ada pingin dunia, cuma dibungkus dengan akhirat. Ini terjadi ya. Bungkusannya seperti akhirat, ternyata di balik itu ingin cari dunia ya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Tapi demikian yang terjadi, sebagian orang mencari akhirat, mencari dunia dengan akhirat. Mencari dunia dengan akhirat. Akhiratnya embel-embel, tapi tujuan dia adalah untuk dunia. Dan banyak cara-cara untuk seperti itu. Orang-orang awam miskin terpedaya, ya, dipikir orang ini cari akhirat, ternyata dia cari dunia. Cuma labelnya label akhirat, jualan akhirat untuk mendapatkan dunia. Ya, yabi'u dinahu li aradin minad dunya, menjual agamanya untuk sebagian cercah dunia. Jadi jangan sampai kita dunia menjadi cita-cita kita. Kalau kita dunia menjadi cita-cita kita, Allah akan syattata alaihi syamlahu, urusan kita akan porak-poranda. Kemudian ja'ala faqrahu baina ainaihi, kita selalu merasa kurang, enggak pernah merasa cukup. Itu yang terjadi kalau kita selalu cita-citanya adalah dunia. Ingat, dunia kita hanya sebentar. Saya dan antum ya bisa tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan apa yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak akan menambah umur kita meskipun 1 detik ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Allah sebut tentang orang kafir yang mereka mengumpulkan harta dan dihitung-hitung terus sekian. Ya, dia menyangka yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. Anda mau punya uang 1 triliun, mau 2 triliun, tidak akan menambah umur Anda meskipun 1 detik. Jangan juga terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki. Betapa banyak orang tiba-tiba meninggal tanpa sakit, betapa banyak tiba-tiba dikasih sakit, di puncak-puncaknya dia bugar, tahu-tahu terkena kanker lah, terkena apalah, kemudian selesai. Dunia ini cuma sebentar. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau ya. Wa takatsurum fil amwal wal aulad ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dunia itu hanyalah kehidupan dan senda gurau. Kehidupan main-main, cepat tahu-tahu sudah selesai. Baru kemarin tertawa, sekarang sudah meninggal. Tadi pagi tertawa, sore sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan cuma hanya bangga-banggaan, tafakhurun. Zina hanyalah perhiasan, bangga-banggaan, banyak-banyakan. Ya. Sebenarnya Allah mengatakan ini urutan hidup, masih kecil main-main, besar sedikit mungkin masa muda mulai perhatian dengan penampilan-penampilan, nanti umur 40-an sudah bangga-banggaan, usahamu di mana? Oh, bangga-banggaan. Dan akhirnya meninggal dunia. Sama seperti daun yang turun dihujani air, kemudian menjadi hijau, tumbuh, tiba-tiba jadi kuning, tiba-tiba menjadi layu, tiba-tiba menjadi kering, ditiup oleh angin. Itulah kehidupan dunia. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang hatinya tidak terpikat dengan dunia, tapi menjadikan dunia adalah sarana untuk meraih akhirat sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Ya, saya izin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.